Berikut ringkasan poin-poin utama dari transkrip. Keingintahuan awal tentang kekristenan, pembicara menceritakan latar belakangnya sebagai seorang muslim dan pendidikannya dalam keluarga Islam yang taat. Karena penasaran, mereka mulai membaca Alkitab bersama Al-Quran dan hadits. Pertemuan dengan isi Alkitab, pembicara membandingkan kisah-kisah Alkitab, misalnya, penciptaan Bahtera Nuh, dengan kisah-kisah Al-Quran dan menemukan kesamaan di beberapa bagian tetapi berbeda dalam detail yang signifikan. Kejutan terbesar adalah identifikasi Alkitab terhadap Ishak alih-alih Ismail dalam kisah pengorbanan Abraham. Transformasi spiritual dimulai, menyadari perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran mendorong pertanyaan yang lebih dalam. Kita tidak perlu susah-susah untuk mempelajari dari mana sumber mereka dapatkan, dari mana mereka kemudian mendapatkan materi ini, itu nggak perlu. Pelajari aja Bible. Kekurangan kita di sini, pada saat mereka menggaungkan umat Islam yang bebatu, generasi kita mau menjawab apa? Loh, faktanya sujud menghadap ke batu? Alkitab yang ada di kamar saya kepingin, penasaran, saya ingin membaca kitabnya orang Kristen ini apa sebenarnya isinya. Sebab saya dari kecil sampai dengan saat itu saya belum pernah membaca Alkitab ini, saudara. Isinya apa Alkitabnya orang Kristen ini gitu. Akhirnya saya sholat Isya, saya deret 3 buku, ada Al-Quran, terus ada beberapa hadis, terus ada Alkitab. Nah, saya bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, hamba-Mu akan membaca kitab yang baru ini gitu. Terima kasih untuk kepada Tuhan yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya, namanya, dan kesaksian malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dengar sampai dengan selesai program ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, nama saya Burhanuddin, itu nama yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, dan Haji Usman itu adalah nama ayahanda saya. Beliau memang tokoh Islam. Terus beliau naik haji sebelum saya lahir, kami lahir tahun 42. Nah, terus beliau adalah ayahanda saya adalah salah satu ketua Partai Persatuan Pembangunan, bertemanan dengan Haji Naro dulunya. Haji Naro adalah pimpinan pusat dan ayahanda saya pimpinan kabupaten. Dan terus meninggal dalam usia 107 tahun, tanggal 17 Juni tahun 2017. Dimakamkan dengan cara militer, dipimpin oleh perwira di Kabupaten Bima, NTB. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya cita-cita, keinginan untuk menjadi orang Kristen. Karena bagi saya dan bagi kami, orang-orang Islam di seluruh dunia, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ngapain jadi Kristen? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quran adalah penutup daripada penyempurna daripada 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari segala nabi. Jadi buat apa kami orang-orang Islam menjadi orang-orang Kristen? Karena itu saya pribadi tidak pernah punya keinginan dan rencana untuk menjadi orang Kristen. Tetapi rencana Tuhan itu memang ajaib, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan oleh Tuhan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Dan saudara, tidak ada orang Kristen, tidak ada pendeta, tidak ada penginjil yang melayani saya, yang memberitakan nama Yesus kepada saya.
Tetapi pada waktu itu saya masih muda, belum berumah tangga. Saya ada di Jakarta, di kota Jakarta, dan di kota Jakarta inilah saya diberikan Alkitab, dan itu hanya Alkitab, beliau tidak memberikan kesaksian nama Yesus itu siapa, tidak bersaksi, tidak melayani sesuai dengan apa yang ada padanya, tetapi dia hanya memberikan Alkitab kepada saya. Lalu saya bertanya sama beliau, Bapak bawa Alkitab kok banyak sekali, saya tanya gitu. Lalu itu di atas bus tahun 80-an, saudara. Tahun 81 ya, 81 gitu ya. Saya duduk di atas bus, lalu duduklah juga beliau. Lalu karena dia bawa 2 ikatan, kiri dan kanan, dia ikat dengan tali, terus ada dia bungkus dengan kertas minyak. Dulu yang warna putih ada kertas minyak, pada zaman-zaman Bahela atau zaman-zaman dahulu itu ada kertas minyak yang warna kuning. Lalu saya tanya sama beliau, Bapak bawa agenda kok banyak sekali, saya bilang begitu sama hamba Tuhan ini. Lalu dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen katanya. Oh, akhirnya saya bilang, oh apakah Bapak orang Kristen? Oh, dia jawab saya bukan orang Kristen katanya. Nah, dia bilang, dia bukan orang Kristen, tapi bawa-bawa Alkitab orang Kristen. Lalu saya bereaksi sedikit. Lalu saya bilang, loh Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen. Haram loh, saya bilang gitu. Nggak boleh, saya bilang gitu. Oh, lalu dia jawab saya begini, oh saya ini bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen, kata dia. Oh, lalu saya makin kaget dengan kalimatnya, dia bukan orang Kristen, tapi dia adalah pendetanya orang Kristen. Akhirnya saya tanya lagi, saya selidiki lagi kalimatnya. Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak pendetanya orang Kristen. Apa bedanya pendeta sama orang Kristen? Toh Tuhannya sama, kitabnya sama. Apa yang membedakan antara Bapak sebagai pendeta dan orang Kristen? Lalu dia jawab saya, oh beda kata dia, kami pendeta beda dengan orang Kristen. Saya, apa perbedaannya? Saya tanya. Oh perbedaannya adalah kami pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90%. Itu kata Bapak itu loh. Kami sudah melakukan firman Tuhan 90%, kalau orang Kristen itu baru 25% kata dia melakukan firman Tuhan. Oh saya kaget juga itu. Lalu akhirnya, adik agama apa? Saya Muslim, saya bilang gitu. Saya langsung bereaksi, lalu dibilang, saya langsung aja bilang, saya Muslim. Oh, kata dia. Oke, karena beliau udah mau turun dari bis itu, akhirnya dia ambil, dia copot dari ikatan itu, dia berikan kepada saya. Dia berikan kepada saya, dia berkata, ini baca, ini pelajari, kalau rasa cocok, imani di dalamnya, dan kalau tidak cocok dengan imanmu, ya jangan dibakar, kata dia. Ya karena diberi saya terima. Nah saya pulang ke rumah, lalu di dalam rumah itu saya kepingin mempelajarinya. Sudah 1-2 minggu Alkitabnya ada di kamar saya kepingin, penasaran, saya ingin membaca kitabnya orang Kristen ini apa sebenarnya isinya. Sebab saya dari kecil sampai dengan saat itu saya belum pernah membaca Alkitab ini, saudara. Isinya apa Alkitabnya orang Kristen ini gitu. Akhirnya saya sholat Isya, saya deret 3 buku, ada Al-Quran, terus ada beberapa hadis, terus ada Alkitab. Nah, saya bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, hamba-Mu akan membaca kitab yang baru ini gitu. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu saya baca kalimat Bismillah itu, memang saudara bahwa saya lihat di dalam yang pertama saya ketemukan, begitu saya baca kalimat itu, saya buka, ketemu dengan paling pertama dari lembar ini tuh ada kalimat Kejadian, huruf besar sekali, Kejadian. Begitu saya baca kitab Kejadian, begitu kagetnya saya.
Kejadian. Saya bilang ini akhirnya Kejadian. Mestinya kan kitab itu kan kitab pertama apa gitu, kitab kedua apa, diturunkan di mana, wahyunya kepada siapa kan gitu menurut Al-Quran. Tapi ini aku ada kitab nama judulnya Kejadian. Akhirnya saya bilang dalam hati, saya bilang, loh, ini kok kejadian apa ini? Kok ada kitab Kejadian? Nah, saya penasaran membacanya, saudara. Dan pada waktu saya membaca kitab Kejadian pasal pertama ini, saya benar-benar kagum dengan kalimatnya. Kenapa kagum? Karena sesuatu yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Di dalam Alkitab ini, kitab Kejadian ini, bahwa Allah menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu dijelaskan secara rinci gitu, saudara. Ya, saudara nanti bisa baca di rumah kitab Kejadian itu. Nah, lalu saya bandingkan dengan kitab Al-Quran, kitab saya, bahwa di Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari yang keempat apa, hari yang kelima apa, itu tidak ada. Tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di hari yang ke-6, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Hanya ditulis dalam waktu 6 masa. Jadi hari pertama enggak tahu, memang ada penjelasan satu di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan roh, itu hari pertama. Nah, kalau itu benar, maka hari kedua dan ketiganya tidak jelas, tidak diberitahu, maksud saya tidak memberitahu. Tetapi dalam Alkitab ini saya benar-benar kagum dengan dengan pengetahuan yang baru yang saya dapatkan lewat kitab Kejadian pasal 1 ini. Jadi begitu saya baca, akhirnya pengetahuan saya sedikit bertambah gitu karena membaca kitab Kejadian ini. Akhirnya saya bilang, kalau begitu ini kitab bagus dong. Kalau saya bilang gitu, kitab ini bagus. Kenapa? Bagus karena memberi pengetahuan. Dan kita kan manusia perlu berpengetahuan. Itu ilmu itu penting. Pengetahuan itu wajib, saudara. Kalau saudara tidak memiliki pengetahuan, ya nggak ada gunanya saudara hidup. Jadi saya menganggap bahwa kitab ini sangat bagus memberi pengetahuan tentang penciptaan gitu. Nah, lalu saya baca-baca setiap malam, saya baca. Ini lupa sama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Bukan yang di channel ini, bukan yang di sono-sono maksud saya. Nah, saya baca lagi. Ada penciptaan Adam. Terus dalam Kejadian ini ada namanya Kain dan Habil. Nah, terus anak Adam di dalam Al-Quran itu Habil dan Kobil. Itu dua orang anaknya itu adalah Habil dan Kobil. Dan itu terus saya baca, kalau gitu ini bagus, kitab ini bagus ini. Nah, lalu ketemu dengan kisahnya Nabi Nuh dan lain-lain. Dan sejarahnya Nabi Nuh di dalam Alkitab dan dalam Al-Quran itu sama. 40 hari, 40 malam, datangnya banjir, datangnya hujan, banjir, dan manusia dan segala macam. Mati. Hanya Nabi Nuh dan beberapa anak-anaknya dan juga binatang yang berpasang-pasangan yang hidup. Jadi itu sama, kisahnya sama. Dan meningkat, saya terus-menerus baca hampir jam malam, saya sedikit ini baca karena kesukaan, karena memberi pengetahuan. Dan saya sangat sangat antusias, sangat semangat untuk membacanya, sudah. Lalu akhirnya saya ketemu lagi dengan kisahnya leluhur segala agama. Leluhur segala agama di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Dan di dalam Alkitab adalah Abraham. Di dalam kitabnya bahasanya Yahudi adalah Afram. Abraham dalam bahasa kita dan Nabi Ibrahim dalam bahasa Al-Quran. Dan saya baca, kisahnya, rupa-rupanya bagus ini kisahnya Abraham ini. Nah, terus ada anaknya, istrinya Sarah atau Sarai, terus istri yang kedua adalah Hagar. Dan lalu dari Hagar ini lahirlah Ismail.
Nah, dari Sarah lahirlah Ishak. Dan berjalan dengan waktu Abraham yang saya baca dalam Alkitab ini beda dengan yang saya dapatkan di dalam Al-Quran. Gitu. Apanya yang beda sejarah Abraham atau Nabi Ibrahim ini? Beda tentang yang dikorbankan. Dan kalau dalam Alkitab yang baru saya baca ini adalah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang sulung itu yang engkau kasih itu, yaitu Ishak. Itu namanya disebutkan Ishak. Begitu saya baca namanya yang adalah Ishak, saya kaget. Loh, kok lain dengan dengan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran anaknya yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Gitu, bukan Ishak. Nah, lalu karena perbedaan itu, lalu saya bertanya. Ini dari sinilah dimulainya perjalanan spiritual saya itu. Karena berbeda, akhirnya saya berpikir, pasti ada satu yang benar di antara dua kitab suci ini. Mana yang benar, itu saya selidiki. Karena dua kitab ini membicarakan tentang tokoh yang sama, Abraham dengan anak yang dikorbankan, tetapi beda yang dikorbankan. Kalau sama, mungkin saya tidak begitu tertarik. Tapi karena beda, akhirnya saya tertarik. Ya, karena beda, berarti saya berpikir, ada yang benar. Nah, siapa yang benar yang dikorbankan? Akhirnya saya selidiki. Saya tidak cari pendeta untuk menanyakan kasus ini, atau saya tidak cari orang Kristen. Sebab kalau saya tanya orang Kristen, pendeta pasti membenarkan Alkitab. Nggak mungkin dia membenarkan Al-Quran. Nah, sebaliknya juga saya tidak pergi cari ustadz atau guru ngaji atau kiai atau orang-orang muslim, teman-teman saya untuk menanyakan kasus ini. Sebab kalau saya juga tanya mereka juga pasti membenarkan Al-Quran. Tidak mungkin mereka membenarkan Alkitab. Gitu. Nah, di dalam pandangan saya, dan pemahaman saya, bahwa pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan semesta alam, dalam bahasa Ibrani Elohim, itu dia memberi kita akal budi. Dia memberi manusia ini ciptaannya yang serupa segambar dengan dia itu akal budi untuk berpikir dan hati untuk menimbang, gitu. Tuhan tidak berbicara kepada pikiran manusia, otak manusia, tetapi Tuhan seringkali berbicara di hati manusia. Dan di dalam bahasa kalimat Arab itu adalah kolbu, tempat Tuhan berbicara kepada manusia. Nah, di dalam Alkitab itu adalah Tuhan, saya baca bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat wajah, Tuhan tidak melihat jabatan, Tuhan tidak melihat harta. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Itu kolbu dalam bahasa Arab, bukan liver. Itu berbeda, saudara. Nah, lalu dalam pandangan saya bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan semesta alam itu pasti memberi kita akal budi untuk berpikir dan hati untuk menimbang. Akhirnya saya selidiki, nggak cari orang lain, nggak tanya siapapun, nggak tanya apapun, semua. Saya akhirnya ya sudah berlanjut. Saya lihat lagi, meningkat kepada kasus-kasus nabi-nabi yang lain, gitu, saudara. Dan lalu saya semakin hari semakin saya membaca Alkitab ini, semakin hari semakin saya tertarik untuk menyelidiki isinya. Nah, lalu saya lihat lagi kisahnya Nabi Yakub, ya, baca lagi kisahnya Nabi Yusuf, dan terus meningkat kepada kisahnya Nabi Musa yang diberikan 2 lobah itu. Dan kisahnya Nabi Musa ini sama juga dengan kisahnya di dalam Al-Quran, kisahnya sama, lalu disebutkan secara rinci di dalam surah 2 Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina, itu sejarah perjalanannya bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu.
yaitu Al-Baqarah atau sapi betina kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, terus saya selidiki, saya masih penasaran dengan kasus yang yang dipersembahkan oleh Abraham itu. Dan saya, saudara, baca lagi kisahnya itu, nabi-nabi yang ada dalamnya. Dan saya baca kitabnya Nabi Ayub di dalam Alkitab. Nah, Nabi Ayub di dalam Alkitab membuat saya lagi sedikit bertanya-tanya tentang kisahnya. Kenapa? Karena dalam Alkitab ini, saudara, Nabi Ayub adalah sejaman atau sebelum adanya Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, sementara di dalam Al-Quran, dalam sejarah Islam, Nabi Ayub ini adalah saudara kembar daripada Nabi Yakub yang bernama Esau. Nah, dalam Al-Quran disebut Nabi Ayub itu adalah anak daripada Ais. Ais itu adalah Esau, saudara kembarnya Yakub gitu. Dan akhirnya karena berbeda lagi kisahnya, karena berbeda kisahnya ini, saya baca berulang-ulang kisahnya Nabi Ayub itu di dalam Alkitab ini. Waduh, itu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya baca terus itu kisahnya Nabi Ayub. Kisahnya memang sama. Ayub mengalami sakit dan penyakit yang parah. Lalu Tuhan memberi dia mujizat dan kesembuhan. Sama dengan Al-Quran dan juga sama. Sejarahnya juga sama dengan Alkitab. Tetapi yang membedakannya adalah di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ayub adalah anak daripada Ais atau Esau, saudara kembarnya Yakub. Gitu. Nah, terus saya baca lagi di dalam kitab Mazmur. Masuk kitabnya Daud ini. Nah, di dalam kitabnya Daud kan kita Islam ini kan mempercayai ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Jabur yang diturunkan kepada Daud, dan kalau dalam Alkitab itu Mazmur. Yang ketiga adalah kitabnya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi 4 kitab yang kami waktu itu, saya orang Islam semuanya di kolong langit mempercayai 4 kitab itu. Kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Dan pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu memang ada beberapa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada. Tapi kitabnya Nabi Daud atau Mazmur ini tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Nah, sementara kami orang Islam mempercayai 4 kitab. Jadi kalau kita ambil kesimpulan kitab Taurat Nabi Musa itu hanya sebagian beberapa ayat, kalau kitab Daud tidak ada ayatnya, dan Injil apalagi, Injil itu 4 Injil itu dikisahkan cuma cerita kisah Isa Al-Masih, tetapi juga berbeda kisahnya. Jadi Islam pada waktu itu orang Islam atau pada umumnya sampai dengan saat ini, bahwa dia percaya dengan 3 kitab di luar kitab Al-Quran, Taurat, Jabur, dan Injil, tetapi tidak tahu isinya. Isinya apa? Nggak ada yang tahu. Sebab Al-Quran tidak menulis isi daripada 3 kitab ini, kitab Taurat, kitab Jabur, atau Mazmur, kitab Injil itu tidak ada tulisannya di dalamnya. Gitu. Lalu akhirnya saya jadi semakin antusias untuk mempelajarinya kitab ini, saudara. Lalu kitab khusus, kitab Mazmur, mungkin 1 tahun saya baca kitab Mazmur sebelum saya meningkat kepada kisah-kisah yang lain, kitab-kitab yang lain. Dan 1 tahun itu saya baca bolak-balik. Waduh, saya bilang, ini hebat sekali ini kitab, gitu.
Kitab ini sangat luar biasa, saudara. Itu ungkapan hati antara seseorang manusia dengan Tuhannya, dan bagaimana manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan pemerintahan, bagaimana manusia dengan hewan, bagaimana manusia dengan segala makhluk, bagaimana manusia dengan musuh-musuhnya, bagaimana manusia itu diberkati Tuhan. Itu semua ada di dalam kitab Mazmur. Aduh, saya kayak luar biasa kitab ini. Jadi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tidak membaca, tidak merenungkan kitab Mazmur ini, saudara rugi. Benaran. Kitab ini luar biasa. 1 tahun saya pelajari. Lalu akhirnya saya meningkat kepada terus-menerus saya baca selesai perjanjian lama. Nah, terus sekarang meningkat kepada perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kitab Matius, biasa bercerita tentang mukjizat. Memang luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran itu, saudara, surat 3 Ali Imran 45 sampai dengan 49 itu, memang Isa Al-Masih itu sumber mukjizat. Disebutkan di sana bahwa Isa Al-Masih, anak Maryam itu, atau Yesus Kristus putra Maryam itu, bisa membangkitkan orang mati, bisa mentahirkan orang kusta, bisa mengusir setan, bisa mencelikan mata yang buta, gitu, dan segala macam. Itu sama dengan kisahnya di dalam Alkitab, di dalam Injil. Tetapi saya membaca Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 itu sesuatu yang hebat buat saya pada waktu itu, dan sampai dengan saat ini, sesuatu yang hebat. Kenapa hebat? Saya membaca di situ dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 itu, Yesus berkata sebelum menjelang beliau naik ke sorga, sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, beliau berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku. Nah, ini ada ayat yang ada di yang di monitor saya ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, itu perkataan ini, saudara, perkataan daripada Yesus Kristus dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 ini. Itu kalau saya bisa bisa mengambil dari kitab Al-Quran, suratnya yang ketiga ayat yang ke-49 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, Isabnu Maryam wajiham fid dunia wal akhirah. Jadi cocok ini dengan kitab Matius pasal 28 ayat 18. Apa artinya Isabnu Maryam wajiham fid dunia wal akhirah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyampaikan pesan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, katakanlah bahwa Isa putra Maryam, dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah bahwa sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tadi Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sama itu. Sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Isa putra Maryam, dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus sendiri berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wih, mantap. Saya menemukan kalimat itu, saya sambung dengan Al-Quran. Ini sebenarnya. Ini. Akhirnya saya baca-baca kembali, saudara, di dalam Markus biasa, Lukas biasa, dan Yohanes juga biasa. Nah, tetapi kitab Injil Yohanes itu memberi anugerah yang sungguh luar biasa bagi saya pada waktu itu sampai sekarang, bahkan selama saya meninggal, sampai saya hidup di bumi, sampai saya meninggal, dan itu ayat pegangan.
Apa bunyinya? Yohanes pasal 1. Saya baca kitab Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahasa Arabnya adalah kun fayakun. Jadilah dia menjadi manusia. Saudara, kalau saudara baca kalimat-kalimat ini, aduh, itu rugi kalau saudara tidak menjadi orang Kristen. Rugi, sangat rugi. Bayangkan aja tuh, coba baca. Saya lihat dari ayat yang pertama dulu. Ayat pertama apa dikatakan di situ? Dia berkata, perhatikan sudah. Pada mulanya adalah firman, titik koma. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14-nya kita lompat. Apa ayat 14-nya? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, manusia siapa yang firman yang menjadi manusia itu? Bukan manusia, semua manusia. Firman itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Dan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu lahir karena firman dan roh Allah. Dan di dalam suratnya yang surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-87, itu Isa Al-Masih itu disertai dengan Roh Kudus. Isa kalimatuhu wa rohulluhu. Jadi Isa itu adalah firman Allah dan kalimat Allah. Jadi di sana dikatakan ayat yang ke-14 itu, firman itu telah menjadi manusia. Kalimat Arabnya adalah kun fayakun. Jadi dia menjadi manusia. Luar biasa. Saya meningkat kepada iman, harapan dan iman saya terus menerus membaca. Lembar demi lembar saya baca. Lembar demi lembar, pasal demi pasal, buku demi buku saya baca. Saya tidak membaca secara acak, tapi saya membaca secara secara kontinu gitu, saudara, supaya saya tidak kehilangan rahasia yang ada di dalamnya. Nah, terus saya baca lagi ayatnya yang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-8. Tolong yang bisa buka, kita baca ini. Atau ayatnya yang ke-6 sampai 8 aja, kita kepanjangan ayat, kehabisan waktu nanti. Ya, ayat-ayat yang sangat fenomenal, diketahui oleh banyak orang Kristen, pendeta, penginjil, murtadin, bahkan ayat ini juga menjadikan alat untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang mereka mengatakan kalau Yesus itu jalan, berarti Yesus itu bukan Tuhan, karena dia hanya penunjuk jalan. Tetapi ayat itu tidak berhenti di situ. Jadi kalau saudara, baik itu orang Kristen atau orang yang bukan Kristen, hanya membaca satu ayat ini, maka ayat ini tidak menemukan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah firman Allah. Dia cuma jalan kok di sini. Saya baca ya. Akulah jalan yang pertama. Yesus berkata, akulah jalan. Yang kedua, akulah kebenaran. Yang ketiga, akulah kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat berikut, kita membaca ayat berikut, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Yesus berkata, sekarang ini kamu sudah melihat dia dan mengenal dia. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Ayat berikut, satu ayat lagi. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus,
namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, perhatikan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimanakah engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu ayat yang sangat hebat. Lalu saya lihat lagi ke Injil Yohanes itu, saudara. Injil Yohanes ini Injil yang benar-benar memberikan kepercayaan dan keyakinan yang secara full kepada saya untuk mengakui, mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, coba satu ayat ini ya, kita membaca, saudara. Saya buka Alkitab, takut salah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 itu ayatnya yang ke-22, mulai di situ. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, Injil Yohanes pasal yang ke-8. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia ingin bunuh diri dan ia katakan ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang ke situ. Memang tidak mungkin orang bisa masuk ke sorga kalau tidak lewat Yesus, itu benar. Ayat 23-nya, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Dia berkata, kita semua manusia ini berasal dari bawah. Aku dari atas, tuh kata Yesus. Itu bukan kata Paulus. Ini kata Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang mengatakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Kalau Yesus mengatakan dia bukan dari dunia, lalu dia siapa? Kalau dia bukan dari dunia, siapa? Karena semua sejak dari zamannya Nabi Adam, manusia pertama itu, sampai dengan nanti manusia terakhir, itu ada di dalam dunia, datang dari dunia, diciptakan dari tanah di dalam dunia. Lalu Yesus ini berkata, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Lalu kalau bukan dari dunia, dari mana? Kan hanya ada dunia dan sorga, gitu loh, saudara. Berarti dia datangnya dari sorga. Kita baca terus ayat berikut. Ayat berikut. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia dan kamu akan mati dalam dosamu. Yesus berkata, sesudah dia berkata, aku dari atas, kamu dari bawah, aku dari sorga, kamu dari dunia. Jadi Yesus lagi menyampaikan perkataan yang sangat tegas dan secara terang benderang. Dia berkata bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, Tuhan semesta alam itu, maka kamu akan mati dalam dosamu. Waduh, saudara. Dari barang siapa yang mempercaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri, maka dia benar. Maka dia benar. Oke, kita lanjut. Saya kembali lagi kepada kitab sedikit Al-Quran, saudara. Ya, saya kembali buka Al-Quran lagi. Di dalam kitab Al-Quran, bahwa manusia pertama yang bernama Adam itu, saudara, itu sebelum jatuh dalam dosa, itu tempat tinggalnya bukan di bumi, tapi di sorga. Bukan di bumi, tapi di sorga. Dan di dalam Alkitab, kitab Kejadian tadi, bahwa Adam manusia pertama itu tempat tinggalnya di bumi, bukan di sorga. Ada Taman Eden yang dibuat oleh Tuhan untuk mereka tinggal. Dan Taman Eden itu dikelilingi oleh 4 sungai. Dan sungai itu ada di bumi, bukan di langit, bukan di sorga. Ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, ada sungai Gihon, ada sungai apalagi Pison. Itu ada 4 sungai yang ada di dalam, yang mengelilingi Taman Eden. Jadi memang dari awalnya, saudara, bahwa dua kitab ini memang sudah berbeda. Tentang penempatan manusia pertama Nabi Adam sebelum jatuh dalam dosa, Al-Quran mengatakan bahwa dia ada di sorga, di langit. Dan sementara di dalam Bible bahwa manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa ada di Taman Eden. Dan sesudah dia jatuh dalam dosa, dia diusir keluar dari Taman Eden itu. Dan dalam Islam bahwa sesudah
Nabi Adam itu makan buah itu lalu diturunkan dari sorga ke bumi. Jadi memang sudah berbeda. Karena perbedaan itu, maka saya yang namanya Burhanuddin Haji Usman mengambil keputusan untuk mempercayai Alkitab sebagai kebenaran yang hak, yang mutlak, yang tidak bisa dibantah. Itu menurut pandangan saya. Saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran tidak benar. Enggak, bukan. Tetapi saya mengambil sebuah kesimpulan untuk diri saya. Dan juga untuk pelayanan saya. Bahwa sejarah manusia pertama Nabi Adam, saya mengambilnya dari Alkitab. Dan itu sejarah yang hak, yang benar, dan yang tidak bisa dibantah. Lanjut, kita lanjut. Nah, saya menyelidiki terus terus menerus. Lalu saya baca logo kitab para rasul. Kitab para rasul pasalnya yang ke 4 ayat yang ke-12. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali nama Yesus. Ayat yang membuat saya bertobat adalah kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Itu ayat yang membuat saya bertobat. Apa bunyinya ayat itu? Paulus berkata bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita jaga mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Ayat yang ke-9-nya. Ini luar biasa. Luar biasa ini ayat. Coba saudara baca. Nanti saudara baca di kitab suci, di Alkitab saudara baca, renungkan. Nah, 9 dia berkata begini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Begitu saya baca ayat ini, saya bilang begini dengan hati saya. Waktu itu belum jadi Kristen, masih Muslim, saya masih sholat. Saya mengambil keputusan dengan ayat ini. Saya berkata, rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhan yang orang hidup dan orang mati. Bukan saja Tuhan yang orang Kristen dan Katolik. Bukan Tuhan mereka. Tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang hidup dan orang mati. Begitu saya membaca kitab ini, saya mengambil keputusan. Saya menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Untuk apa? Kalau saya udah mati baru percaya Yesus adalah Tuhan, yang nggak ada gunanya. Di dalam hidup sekarang kita mengambil keputusan untuk menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Toh dia tetap menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Jadi saudara mau hidup, Yesus adalah Tuhan. Saudara pun mati, Yesus tetap Tuhan. Enggak usah dibantah, itu kitab suci. Itu kitab, itu firman Tuhan. Saudara mau bantah bagaimana? Makanya Yesus bilang, enggak ada seorang pun yang sampai ke surga, kecuali lewat gua. Kata Tuhan Yesus. Itu hebat. Makanya nabi-nabi, semua nabi-nabi, itu kuburnya ada di bumi, saudara. Kuburnya semua ada. Nabi Muhammad masih ada di Madinah kuburnya. Yesus nggak ada kuburnya, kosong kuburnya. Kosong sudah. Yesus sudah naik ke sorga. Sudah ada di sorga. Dan dia akan datang kembali. Itu hebat. Akhirnya dengan penjelasan ini, saya waktu itu mengambil langsung cari pendeta, cari orang Kristen, minta dibaptis. Saya sudah menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan dalam hidup saya. Yang akan menuntun hidup saya, akan memimpin hidup saya. Dan menyertai hidup saya. Dan dialah hidup saya. Dialah Tuhan bagi saya. Dialah Juru Selamat saya. Dan saya adalah anaknya. Saya adalah biji matanya. Saya adalah kekasihnya. Saya cari pendeta. Saya cari pendeta, tidak ketemu karena saya nggak pernah gaul dengan pendeta dan orang Kristen karena mereka suka makan babi haram. Saya tidak makan babi. Itu dulu, tapi sekarang babi halal. Enak juga, saudara. Enak. Lalu saya ketemu dengan seorang ibu, namanya Ibu Christine Upesi.
Bu Christine UPC ini adalah ibu-ibu orang Ambon, bergereja di jalan di daerah Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Itu ada gereja GPDI dipimpin oleh Om Hani Mandey atau Bapak Pendeta Hani Mandey senior dari segala pendeta. Dan pada waktu itu saya tidak masuk ke dalam gereja, saya di luar, di seberang jalan, saudara, karena jalan itu dari Senen menuju ke Keramat, ada gereja itu ada di sebelah kiri dan saya di sebelah kanan, jauh nyebrang jalan. Saya akhirnya kira-kira jam 7:30 atau jam 7 malam gitu, keluarlah Ibu Christine ini menyeberang jalan. Lalu saya bilang sama Ibu Christine, Ibu Christine, Ibu, Ibu pendeta atau orang Kristen ya? Oh, saya jemaat biasa, kata dia. Emang kenapa? Oh, jemaat biasa ya? Oke. Tolong cariin pendeta, saya tanggal 25 Desember ini saya ingin ke gereja, saya bilang. Oh, dia jawab saya, kamu siapa, kata dia. Saya Burhanuddin, Haji Usman. Oh, dia bilang gini sama saya, pendeta nggak ada waktu untuk membaptis orang karena pendeta lagi sibuk bikin acara Natal. Saya kaget. Ini tantangan pertama, saya ingin ke gereja, ini udah ditolak. Belum masuk gereja itu ditolak. Ini tantangan pertama. Dia bilang bahwa pendeta lagi sibuk bikin acara Natal. Saya tidak putus asa. Saya bilang sama ibu itu, kalau begitu nggak usah cari pendeta. Kolam mandinya ibu aja itu mandiin saya aja di situ. Sebab begini, saudara, kenapa saya minta mandi? Karena saya berpikir begini, orang Kristen masuk gereja itu harus dibaptis dulu. Kenapa? Karena orang Islam itu kalau masuk ke masjid harus ambil air wudhu gitu. Ambil air wudhu dulu supaya dia layak untuk masuk, menginjakan kakinya di masjid. Saya pikir sama dengan itu gitu. Saya harus baptis dulu. Lalu Ibu Christine bilang sama saya, itu baptisan itu adalah sakramen, kata dia. Itu tidak sembarangan untuk dilakukan. Akhirnya saya bilang, saya nggak ngerti sakramen, saya bilang gitu, saya mau ke gereja, saya mau dibaptis. Gitu, saya bilang gitu sama ibu itu. Akhirnya saya bilang begini, cari pendeta. Saya mati sebelum tanggal 25 Desember. Dosa saya ibu tanggung jawab. Saya bilang gitu sama ibu. Akhirnya dicariin pendeta. Ketemu dengan pendeta Murtadin juga, sudah almarhum kira-kira 8 tahun yang lalu. Namanya pendeta Akmasani, orang Padang. Nah, saya dilayani dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9. Dan dari jam 9 itu saya dibawa ke Ancol dan saya baptis. Dan saya lahir baru. Saya aktif di gereja GBI Mawar Saron, Jakarta. Nah, saya diangkat jadi pendeta. Terus saya menjadi tugas di ladang misi sampai dengan saat ini. Kembali kepada intinya tadi. Intinya Abraham tadi. Kembali kepada inti. Sebelum saya ini, kembali kepada inti yang Abraham tadi. Lalu siapakah yang dipersembahkan oleh Abraham itu? Nah, saudara bisa googling di internet malam ini atau besok, cari informasi di internet. Saudara ketik begini. Imam Masjidil Al-Aqsa. Bukan Al-Aqsa, Istiqlal. Profesor Nazaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, yang menyampaikan bahwa anaknya yang dikorbankan oleh Abraham itu adalah tidak secara letterlek ditulis dalam Al-Quran adalah Ismail. Kata beliau demikian. Saudara nanti dicek supaya saya tidak berdusta dan mencemarkan nama beliau, karena beliau bagaimanapun adalah imam besar Masjidil Istiqlal Jakarta. Dan itu beliau bilang bahwa memang tidak ada penjelasan secara terang benderang bahwa Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya Ismail di dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Coba saudara cek. Nah, di dalam link itu saudara ketik itu tadi, siapa sebenarnya Abraham mempersembahkan anaknya siapa. Nanti saudara menemukan ada penjelasan yang kedua. Penjelasan yang kedua adalah memang sejak dari Nabi Muhammad ada bersama dengan sahabat-sahabatnya, para sahabat-sahabat Nabi,
itu memang sudah ada perselisihan di antara yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim ini. Ada satu kelompok sahabatnya yang mengatakan bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail. Ada satu kelompok sahabatnya lagi yang mengatakan bahwa bukan Ismail yang dikorbankan, tetapi adalah Ishak. Dan kelompok yang mengatakan bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak adalah orang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa orang paling dekat? Dan itu panglima perangnya Nabi Muhammad. Orang terdekatnya Nabi Muhammad namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nanti saudara klik di internet ya, coba cari tahu. Nah sekarang ini zaman sudah terbuka, tidak ada yang bisa ditutup, sudah terbuka semua zaman, orang bisa googling, orang bisa cari di internet. Apapun yang saudara cari di internet di dunia sekarang, saudara bisa dapat di Google. Saudara ketik itu. Dan Umar bin Khattab, tangan kanannya orang kepercayaan Nabi Muhammad, bilang bahwa yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak dan bukan Ismail. Saya mengambil dari perkataannya Profesor Najaruddin Uman dan juga perkataan daripada tangan kanannya Nabi Muhammad namanya Umar bin Khattab, dan juga dikuatkan kembali oleh kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama bahwa anaknya yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Jadi mengambil dari itu secara pribadi, saya tidak menyinggung agama, saya tidak menyinggung nabi orang, tetapi untuk saya mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan bahwa sejarah nabi yang paling sempurna adalah Alkitab. Alkitab. Nggak ada lagi sejarah nabi yang paling sempurna. Saudara mau cari sejarah siapa yang paling sempurna? Di kitab mana? Nggak ada. Di nabi mana? Nggak ada. Di agama mana? Nggak ada. Kitab yang paling sempurna. Sejarah manusia, sejarah nabi, sejarah alam semesta yang paling sempurna. Kecuali Alkitab. Makanya pesan saya, saudara, baca Alkitab itu, renungkan Alkitab itu, pelajari isinya, dan lakukan perintahnya. Saya, saudara, Alkitab saya ini sudah bolak-balik. Sudah bolak-balik. Alkitab saya ini sudah tidak berbentuk, saudara. Alkitab ini sudah kacau balau satu dengan yang lain. Udah nggak ada isinya, saudara. Saya sudah ratusan kali ini mempelajari ini Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, saudara. Bahkan saya hafal dan belum tuh kitab saya tuh. Kitab saya itu sudah seperti ini. Nanti saudara, kita uji pengetahuan saya tentang menghafal Alkitab. Mungkin ini satu-satunya pendeta, satu-satunya murtadin, satu-satunya penginjil, satu-satunya orang Kristen yang menghafal pasal demi pasal, perikop demi perikop. Untuk sementara, Burhanuddin Haji Usman. Saya belum ketemu yang lain. Saya senang mempelajari, membaca kitab itu. Nah, pelayanan demi pelayanan, satu waktu gini. Itu tadi kesaksian tentang perubahan iman. Nah, sekarang tentang kesaksian pelayanan. Satu waktu kira-kira tahun 2000 atau 2000-an, saya diundang ke kota Melbourne di Australia. Yang mengundang adalah Pak Obed atau Ibu Rahel di GBI-nya Pak Niko, ya saudara, di Jakarta. Lalu diundang ke sana dan saya nginap di rumahnya Ketua Masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne, namanya Bapak Barnabas Ong. Dan saya bikin kebaktian beberapa tempat, ada orang-orang Indonesia yang ada di Melbourne, nama gerejanya IPC Indonesian Presenter. Itu anak-anak muda semua, pendetanya adalah Pak Agus. Dan lalu ada khotbah di GPIB, terus ada beberapa gereja, persekutuan doa. Dan terus malam, 2 atau 3 hari menjelang saya kembali ke Jakarta, itu kami bikin seminar. Seminar adalah seminar tentang agama dan kitab-kitab.
dan itu memang makanan saya, saudara. Nah, lalu ada seseorang di situ yang bukan orang Kristen datang, namanya Pak Senoaji. Datang. Dia datang menemui saya dulu. Dia berkata, Pak Pendeta, saya datang ke sini ingin mengetahui tentang apa yang dihotbahkan atau diajarkan oleh Bapak, kata dia. Saya sih Muslim, kata dia bilang gitu. Tapi menurut saya agama sama aja, kata dia. Toh manusia nanti dicuci dulu di neraka, disiksa dulu di neraka, dianiaya dulu di neraka, baru sesudah dia disiksa, dianiaya, dihukum di neraka, baru semua manusia itu dipindahkan ke surga. Waduh, saya kaget juga dengar penjelasan itu. Kalau semua manusia masuk neraka, ngapain Yesus datang? Ngapain diutus nabi-nabi? Ngapain dilarang ini, dilarang itu? Toh nanti semua akan mendapatkan hukuman di sana, dipindahkan ke surga. Tuhan Yesus bilang, saya bilang Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Manusia hidup sekali, sesudah itu dia dihakimi. Udah, nggak ada lagi. Kalau masuk neraka, neraka kekal. Kalau masuk surga, surga kekal. Emang neraka tempat kita kos? Emang neraka tempat kita sewa? Emang neraka tempat kita kontrak? Selesai kos, selesai sewa, selesai kontrak, lalu kita pindah? Kan kagak. Sekali di neraka, ya udah neraka aja. Sekali di surga, ya di surga aja. Udah, sudah. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan berbahagia kalau kamu bisa mengusir setan. Jangan berbahagia kalau kamu bisa membaptis orang. Jangan berbahagia kalau kamu bisa bernubuat. Jangan berbahagia kalau kamu bisa menyembuhkan orang. Jangan berbahagia kalau kamu punya jemaat yang banyak. Jangan berbahagia kalau kamu menjadi orang yang baik. Berbahagialah karena namamu tercatat dalam buku kehidupan di surga. Itulah kebahagiaan. Oke, kembali kepada kesaksian di Melbourne. Akhirnya kami udah mau mulai, lalu saya naik di podium, saya menyampaikan kesaksian, saya khotbah kepada mereka, dan Pak Senoaji selalu angkat tangan kalau dia tidak paham. Pak Pendeta, saya tidak paham, mohon penjelasan. Oke, selesai, kami makan, lagi makan itu, dia pesan gini sama saya, karena udah malam, dia tinggal kurang lebih 20 km dari kota Melbourne. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, Pak Andi, saya pamit dulu ya, karena saya kurang lebih 20 kilo dari kota ini, malam, dan nanti saya cari Bapak di Jakarta, kata dia. Saya ke Jakarta, nanti saya cari Bapak. Oh iya, saya bilang gitu, Tuhan Yesus berkati ya, salam buat keluarga di rumah, saya bilang gitu. Saya lanjutkan makan. Nah, pada waktu saya lanjutkan makan, saya lagi enak makan itu, saudara. Saya ada mendengar suara di dalam hati saya. Suara itu keras sekali. Suara itu keras sekali berkata, panggil Senoaji dan tanyakan kapan dia dibaptis. Saya kaget dengar suara itu. Saya berhenti makan, saya buru-buru keluar. Karena saya takut dia sudah naik mobil. Kebetulan juga dia rupa-rupanya masih ngobrol dengan beberapa temannya di luar. Saya panggil kembali masuk. Pak Senoaji, masuk dulu kembali ke dalam. Kita ngobrol lagi. Ada pesan Tuhan untuk Bapak, saya bilang begitu. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia duduk. Nah, dia tanya saya, apa pesan Tuhan untuk saya dari Pak Pendeta, kata dia. Oh, gini, ada Tuhan bicara dalam hati saya. Saya jarang menemukan suara-suara yang seperti ini, saya bilang begitu. Ini adalah pertama kali saya mendengar suara ini di kota Melbourne. Dan ini untuk Bapak. Bukan untuk orang lain. Untuk Bapak. Suara apa itu, kata dia? Suara itu tanyakan dua hal. Kapan Bapak Senoha dipercaya dan juga kapan mau dibaptis? Itu pertanyaan dari suara yang berbicara di hati saya. Oh, dia tutup mata, kayaknya dia kumat kamit, berdoa apa gitu, mungkin dengan cara agama Islam atau apa begitu. Nah, lalu dia bilang begini sama saya, oh begitu ya Pak Pendeta ya. Oh, kalau begitu dia bilang sama saya,
Terserah Pak Pendeta aja. Saya malam ini saya bersedia juga. Kalau Bapak bersedia untuk baptis saya, nanti saya kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Saya cari Bapak, saya minta Bapak juga dibaptis saya. Karena Bapak yang mendengarkan suara Tuhan itu, kata dia bilang. Akhirnya saya tanya ketua masyarakat Kristen yang ada di sana, namanya Pak Barnabas Ong, yang rumahnya saya tinggal di situ. Saya bilang, Pak Barnabas, ini gimana Pak Senuaji ini? Kita baptis malam ini atau dia ke Jakarta, ke Indonesia, cari saya dan saya baptis di sana. Pak Barnabas bersama dengan kawan-kawan yang ada di situ, dia bilang, nggak usah tunggu ke Indonesia, ke Jakarta, kelamaan, kata dia. Kelamaan, itu dia bisa berubah. Jangan tunggu besok juga. Malam ini juga kita baptis dia, kalau memang dia bersedia untuk dibaptis. Nah, saya tanya, Pak Siraj bersedia? Bersedia, kalau itu suara hati yang Bapak terima dari Tuhan. Saya bersedia, kata dia. Akhirnya malam itu, saudara, itu malam pertama, hari itu dia pertama kali baru datang mendengar firman Tuhan. Suara Tuhan itu bicara kepada saya. Dan malam itu kami baptis dia di buckwheat, saudara. Kami isi penuh air dengan buckwheat, itu saya baptis. Sampai dengan saat ini, dia masih setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Saudara bisa cek di sana, ada keponakan saya yang tinggal di sana namanya Biong. Biong ini adalah menjual makanan Padang di kota Melbourne. Dan itu tetap bersahabat dengan Pak Senuaji. Itu memang luar biasa. Saudara, pekerjaan Tuhan itu benar-benar saya merasakan sesuatu yang ajaib. Buat saya, keajaiban Tuhan itu benar-benar saya merasakan setiap hari, setiap waktu saya merasakan mukjizat Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk pelayanan saya. Sungguh itu Tuhan itu memang benar-benar luar biasa. Makanya bagi saudara yang sudah menjadi orang Kristen sekarang ini, saudara, mari bangun hubungan dekat dengan Tuhan, karena kita tidak tahu masa depan apa yang terjadi. Hari ini mungkin saudara di bawah, besok lusa saudara di atas, atau sebaliknya, hari ini saudara di atas, besok lusa saudara bisa di bawah, karena roda berputar terus. Tapi dikala kita dekat dengan pemilik hidup, dekat dengan Tuhan semesta alam yang kita sapa Bapa di sorga itu, maka dia terus menuntun kita dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam cinta, dalam kasih sayangnya. Kenapa? Karena dia Bapa, kita anaknya. Nggak mungkin Bapa itu membiarkan kita. Tidak mungkin. Tuhan Yesus berkata, kalau anak di dalam dunia ini meminta roti, Bapa itu tidak mungkin dia memberikan batu. Kalau anak di dalam dunia ini meminta ikan, Bapa itu tidak mungkin dia memberikan ular. Saudara, apa yang saudara minta? Yang penting saudara jadi anak. Anak ada yang dekat, ada yang melekat, ada yang jauh, ada yang sangat jauh dengan bapaknya. Nah, saudara di posisi yang mana? Saudara dekat, melekat, ya, intim dengan carang itu saudara, atau saudara anak yang agak renggang, atau jauh sama sekali dari Tuhan. Saya berharap, saudara yang menonton channel ini, bangun hubungan baik dengan Tuhan. Saya percaya, rencana Tuhan atas manusia, semuanya baik. Hanya manusia aja yang tidak baik. Meskipun kita dianggap orang adalah, saya mungkin, kami murtadi, atau kita orang Kristen, dianggap oleh orang bahwa kita orang kafir. Enggak jadi masalah. Enggak jadi urusan, saudara. Enggak apa-apa. Yang penting Tuhan semesta alam yang kita sapa Bapa di sorga itu, tidak menganggap kita kafir. Bahwa kita anaknya. Enggak apa-apa. Iman kita tidak ditentukan oleh perkataan yang mereka lontarkan kepada kita. Iman kita tidak ditentukan dengan mereka berkata, kamu kafir. No. Iman kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Kamu baik? No. Kamu selamat? No. Kita selamat, kita baik, kita diberkati karena Tuhan. Jerih lelah manusia tidak ada gunanya, kecuali kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Itu, saudara. Masih ada kesaksian satu lagi sebelum saya tutup. Juga menjelang waktunya. Oke, baru 1 jam 5 menit. Satu lagi kesaksian. Saya melayani seorang ibu. Ibu ini juga Muslim di kota Jakarta.
ibu ini sakit sakit lupus, saudara. 6 tahun atau 5-6 tahun tidak bisa mandi, tidak bisa kena air. Sakit. Lalu ada Ibu Hani, ada seorang guru di SMA Samaria, bukan SMA, SD Samaria di di Tanjung Duren sana di Jakarta Barat. Dan ibu ini punya murid adalah mamanya murid ini, namanya Ibu Juana. Nah, Ibu Juana ini sakit lupus. Nah, suami dari Ibu Juana ini adalah orang Chinese Medan, namanya Bapak Yusuf Sungjadi. Ibu Hani sebagai guru daripada Ibu Juana ini cerita kepada saya, Pak Andi bisa datang ke Tomang nggak, ke Topas nggak, untuk melayani. Ada mama daripada murid saya kena lupus sudah 5-6 tahun ini, gitu. Dia tidak bisa mandi dan tangannya itu sudah kaku karena lupus gitu. Akhirnya saya datang, saya minta alamat, saya datang ke Tomang. Datang, saya layani, saya beritakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saya beritakan tentang mukjizat-mukjizat, saya beritakan tentang Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah memberikan penyakit, tetapi kalaupun kita sakit Tuhan menyembuhkan. Nah, saya cerita, akhirnya udah 2 kali seminggu saya datang. 2 kali seminggu saya datang dan sudah 3 bulan saya pelayanan, tidak ada perubahan. Dia makan obat kurang lebih 15-16 macam dalam 1 hari gitu, sudah. Lalu saya bilang sama Ibu Juana, saya sudah melayani 3 bulan tapi tidak ada perubahan. Bagaimana kalau ibu saya baptis? Oh, kalau soal baptis jangan tanya saya, tanya suami saya, karena saya kan masih Islam, saya tidak paham itu. Tanya aja suami saya, sudah Kristen dari lahir, kata Ibu Juana ini. Lalu akhirnya, kapan Bapak pulang? Datang aja besok. Besok pagi-pagi, Bapak jam 10 datang. Nah, ya, Pak Yusuf Sungjadi ini adalah pemain biola handal di Indonesia. Mainnya di hotel-hotel berbintang. Memang pemain biola khusus. Nah, lalu hanya dalam beberapa hari saya ketemu Pak Yusuf di rumahnya dan saya bilang sama Pak Yusuf Sungjadi ini, Pak Yusuf, saya ingin membaptis istri Bapak, Ibu Juana. Pak Yusuf bilang sama saya, loh, ini kan selama 5-6 tahun dia nggak pernah mandi, Pak. Saya ambil air panas, handuk, saya lap badannya dengan air panas. Bagaimana mungkin Bapak bisa baptis? Dia nggak bisa kena air sudah 5-6 tahun ini. Nah, dia tanya saya, ada nggak kolam baptisan air panas untuk baptis istri saya? Saya jawab, dari Papua sampai Israel, yang nggak ada kolam baptis air panas. Nggak ada, saya bilang gitu. Lu terus gimana Bapak mau baptis? Baptis saja, saya bilang begitu. Akhirnya, ya sudah, dia pikir-pikir, akhirnya ya, kita ambil keputusan. Nah, sebelum saya baptis, saya doa puasa 2-3 hari gitu loh, saudara. Doa puasa khusus untuk pelayanan Ibu Juana ini. Nah, saya jemput dia, bawa di Raden Saleh, Jakarta Pusat. Itu tempatnya banyak gereja, Yayasan Kasih Bersaudara, ada kolam baptisan. Di lantai 5, lantai 1 sampai lantai 3 itu naik lift, lantai ke atasnya itu naik tangga. Saya ajak dia, dan saya jemput. Pada waktu hari jemput itu, Ibu Juana ini pergi ke pasar, naik becak pada waktu itu, dan lalu kakinya kena kotor. Dan dia cuci kaki. Pada waktu habis dia cuci kaki, badannya itu menggigil. Suaminya berkata kepada saya, bagaimana mungkin Pak Pendeta mau baptis istri saya kalau kena air semua badannya, sementara dia ini kena kakinya aja, dia udah menggigil. Saya bilang, saya udah doa puasa untuk ini. Ayo kita angkut aja. Ya, Bapak tanggung jawab ya, kata dia. Bilang sama saya nggak tanggung jawab. Tuhan yang mau ngutus saya yang tanggung jawab. Udah. Bawa angkut, saya angkut. Kalau soal-soal beginian tuh, saya nggak pernah ragu satu sehelai rambut pun untuk melakukan. Karena ini firman. Kita manusia hanya bisa melakukannya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Berkat mujizat itu bagiannya Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian. Saya angkut, bawa ke Raden Saleh, Jakarta Pusat, Yayasan Kasih Bersaudara yang saya sebutkan. Nah, lalu kami naik ke atas, dia naik 2 lantai itu agak seok-seok, saya ada pengarahan, dan saya masuk ke dalam kolam.
Dan terus ibu ini Juana ini juga masuk ke dalam kolam baptis. Saya mohon maaf ya saudara, saya baptis adalah baptis salah. Mohon maaf bagi mereka yang tidak baptis salah. Saya masuk ke dalam kolam, lalu akhirnya masuk juga ibu ini masuk seperti keong, jalannya pelan karena dia trauma dengan air, nggak bisa kena air. Akhirnya udah kurang lebih saya doakan dia di dalam, saya doakan air, saya doakan diri saya. Nah terus kira-kira 15 atau 10 atau belasan menit lah gitu saudara, saya bersama ibu ini ada dalam kolam air. Suaminya berkata di atas, Pak Pendeta jangan lama-lama ya baptisan. Nah saya bilang ini bukan sekedar baptisan, bukan sekedar mandi ini, tapi memang ini baptisan. Kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan. Akhirnya udah saya selam demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Selesai saya tumpang tangan di kepalanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan engkau. Begitu selesai saya berdoa, saya bilang, Ibu Juana silakan naik ke atas, baptisan telah selesai. Nggak bisa bergerak Pak, kata dia. Saya kaget saudara. Dia bilang badannya nggak bisa bergerak. Suaminya di atas teriak, Mam naik kan sudah selesai baptisan. Enak aja lo ngomong, ini badan nggak bisa bergerak, kata dia. Saya dengar badannya nggak bisa bergerak, jantung saya seperti beduk maghrib, tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak, keras sekali, saudara. Saya takut dia stroke di dalam kolam. Akhirnya saya teriak dengan keras, dalam nama Yesus Kristus, keluar engkau dari kolam. Akhirnya dia lari, tinggalkan kolam, dia lari dari kolam. Nah, dia ganti baju, saya antar lagi ke rumahnya di Tomang. Nah, pada waktu saya antar itu, suaminya pencet-pencet di belakangnya. Gimana, Mam? Tulangnya seger nggak? Kayaknya tulang-tulangku seger deh, kata dia. Lalu suaminya berkata, kalau lama mama ini bisa mandi, udah lama aku mandiin, kata dia. Saya bilang, ini bukan mandi, ini adalah baptisan. Berlanjut, 6-7 bulan saya sudah peristiwa baptisan itu, ibu ini hamil. Kan tidak boleh hamil orang lupus. Bisa lewat dia dan bayinya. Lapor ke dokter. Dokter, saya hamil. Siapa suruh lo hamil? Karena ada di dalam obat itu ada anti hamil, tidak boleh hamil. Tapi kok saya hamil gitu. Akhirnya diperiksa oleh dokter, diambil dari segala macam. 2 minggu lagi datang ambil hasilnya. Nah dokter berkata begini, Ibu Juana, tolong kasih tahu ibu ini kemana dalam beberapa bulan terakhir. Nggak kemana-mana kata dia, ada di rumah, minum obat, minum. Terus nggak minum obat yang lain? Enggak. Ibu kasih tahu saya, kalau ibu bisa kasih tahu saya obat apa yang ibu minum, kemana ibu pergi, ibu bisa membantu orang lain. Emang kenapa? Kasih tahu aja saya supaya ibu bisa menyelamatkan juga orang yang sakit yang sama. Emang kenapa, kata Ibu Juana? Lupus kamu hilang, kata dia. Itu dokter berkata, lupusnya hilang. Nah, dengar kata lupusnya hilang, Ibu Juana bilang sama dokter, oh, kalau gitu gini Pak Dokter, saya 7-6 bulan yang lalu dibaptis sama pendeta Burhanuddin, kata dia bilang begitu. Jadi kalau ada orang yang sakit lupus, suruh aja pendeta baptis, kata dia. Dan dengan kesaksian itu, saudara, Ibu Juana itu sehat, dipulihkan Tuhan sampai dengan sekarang. Sehat, hidup luar biasa. Makanya Yesus yang tak kelihatan dengan mata itu, kelihatan dengan iman. Makanya dia berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, waduh, hebatlah saudara. Saudara rugi kalau saudara hanya sekedar menjadi orang percaya, sementara saudara tidak membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan. Mereka mulai melihat Alkitab sebagai sumber pengetahuan spiritual baru. Khususnya menghargai fokusnya pada akal dan hati, kalbu. Fokus pada mukjizat dan ajaran Yesus, pembicara menyoroti bagian-bagian tentang mukjizat Yesus, misalnya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan otoritas ilahinya. Ayat-ayat dari Yohanes 14:6-8 dan Matius 28 memperkuat keyakinan mereka pada signifikansi Yesus sebagai anak Allah. Pertobatan ke Kristen, titik balik spiritual pribadi terjadi ketika pembicara memutuskan untuk bertobat ke Kristen setelah serangkaian refleksi yang mendalam. Mereka dibaptis dan mulai berpartisipasi aktif di gereja. Otoritas Alkitab dan konsistensi historis,
Pembicara menyatakan keyakinan mereka bahwa Alkitab menawarkan sejarah Nabi yang paling lengkap dan akurat dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Mukjizat dan pengalaman hidup pasca pertobatan, mereka menceritakan peristiwa-peristiwa ajaib, seperti seorang wanita dengan lupus yang mengatasi kesulitan fisik selama pembaptisan. Pembicara menghubungkan peristiwa-peristiwa ini dengan kuasa dan kasih karunia Allah. Dorongan untuk memperkuat iman, pembicara mendesak umat Kristiani untuk menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Menekankan iman dan rencana Tuhan bagi umat manusia. Refleksi identitas dan iman, meskipun diberi label negatif, misalnya murtadin atau murtad, penuturnya tetap teguh dalam iman Kristennya. Percaya pada ridha Tuhan. Ajakan bertindak dan refleksi akhir, pembicara mendorong orang lain untuk menyelidiki Alkitab secara mendalam dan merasakan kehadiran Tuhan. Berbagi kesaksian tentang kehidupan yang diubahkan. Narasinya menyoroti perjalanan penemuan spiritual, perbandingan kitab suci, dan transformasi pribadi melalui agama Kristen. Mari kita renungkan dan diskusikan bersama. Karena, pada akhirnya, Yesus berjanji bahwa manusia sejati adalah tentang keselamatan. Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan? Dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendak-Nya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus
dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, Gereja YouTube semua.